apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir luapan Sungai Pemali dan anak Sungai Pemali menerjang sejumlah desa di 3 kecamatan. Di Kabupaten Brebes, warga minta pemerintah perbaiki tanggul-tanggul kritis. Banjir bandang menerjang Desa Gumelar di Kabupaten Banyumas, jembatan jebol dan ratusan rumah terendam. Pagar tembok ambruk menimpa sejumlah pedagang di Wonosobo. 2 pedagang menderita luka-luka. Informasi pertama untuk Anda, banjir yang merendam belasan desa di 3 kecamatan di Kabupaten Brebes tak kunjung surut Minggu pagi. Banjir kali ini dirasa warga paling parah dibandingkan tahun 2017 lalu. Banjir akibat luapan Sungai Pemali masih merendam belasan desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Brebes, Wanasari, dan Jatibarang Minggu pagi. Banjir terparah terpantau di Desa Terlangu dan Pemaron, Kecamatan Brebes, dan di Desa Kedung Tukang dan Buaran di Kecamatan Jatibarang. Menurut warga, ketinggian banjir di permukaan mencapai 50 cm dan tak kunjung surut. Banjir kali ini dirasakan warga paling parah dibandingkan dengan tahun 2017 lalu. Yang kemarin kan nggak nggak ditambah ya, yang kemarin. Berarti ini banjir karena Ya kali banjir terus ada pintu nggak ditutup, mungkin kelihatan meluap. ada yang jebol gitu ya Pak? Ya. Selain permukiman, banjir juga mengenangi sejumlah sekolah dan jalan provinsi. Banjir merendam 3 kecamatan pada Sabtu pagi akibat guyuran hujan deras sepanjang Sabtu malam. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Pemali dan anak Sungai Pemali di permukiman warga. Di Kecamatan Wanasari, banjir merendam ratusan rumah di Desa Sawo Ojajar, Glonggong, dan Sisalam. Di Kecamatan Jatibarang, banjir melanda 2 desa, yakni Kedung Tukang dan Buaran. Sedangkan di Kecamatan Brebes, ratusan rumah di Desa Pemaron terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Tokoh masyarakat mendesak pemerintah memperbaiki tanggul-tanggul yang kritis agar banjir luapan sungai tidak semakin parah. Enggak. Zamannya aku kecil nggak kayak gini. Berarti baru ya? Baru pertama kali. Biasanya dulu andalannya di jembatan. Oh, ini sampai ke sini ya? Sampai sini dari sana sih, dari Empang. Meski banjir mengepung, warga memilih bertahan di rumah. Sejumlah bantuan logistik termasuk nasi kotak sudah mengalir ke warga terdampak. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Masih dari Brebes, tebing setinggi 10 meter longsor dan menutup akses jalan penghubung desa di Desa Tambak Serang, Kabupaten Brebes. Akibat tebing longsor, jalan penghubung Desa Bantar Kawung dan Tambak Serang di Kecamatan Bantar Kawung tidak bisa dilintasi. Petugas bersama warga bahu-membahu membersihkan material longsor agar jalan bisa dilalui kendaraan. Tebing longsor setelah kawasan diguyur hujan lebat selama beberapa hari. Tidak hanya tebing, sejumlah bahu jalan desa juga amblas sehingga membahayakan warga yang melintas. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah Gumelar di Kabupaten Banyumas sehingga jembatan ambrol dan ratusan rumah terendam. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi. Warga Gumelar di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas seketika panik begitu banjir bandang menjebol dinding jembatan. Warga spontan berlari menjauhi jembatan, apalagi Sungai Tajum meluap dan membawa material kayu naik ke jalan. Seketika arus lalu lintas terhenti karena tidak bisa dilewati. Selain menerjang jembatan, banjir bandang juga menghanyutkan kandang ayam dan kambing serta puluhan hektar sawah dan ratusan rumah warga. Hujan dari Udik sampai yang dengan cuaca yang cukup ekstrim. Ini sungai apa Mas Pak? Sungai Tajum. Tadi sempat terjadi kericuan Roboh ini. Roboh. Ada ini apa namanya plang pertasop itu roboh. Ini termasuk banjir yang terbesar itu Mas ya?
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyumas mendata sedikitnya 3 rumah di pinggir sungai hanyut terbawa banjir bandang. Sejumlah warung yang menjadi tempat usaha warga juga ikut hanyut. Kondisi terparah terjadi di Dusun Mijahan. Banjir karena banyak sampah kayu, akhirnya kan agak-agak mendung di jembatan, akhirnya kan kali meluap. Akhirnya ya rumah terbawa gitu. Selain menghanyutkan sejumlah rumah, banjir bandang juga membuat warga Desa Samudra di Kecamatan Gumelar terisolir karena jembatan penghubung ambruk dan putus total. Jembatan di atas Sungai Tajum awalnya hanya retak, namun pada Sabtu pagi ambruk total. Kurang lebih 100 kakak terisolir dan putus hubungan. Padahal ini lalu lintas ekonomi ya? Iya, Orang belanja ke pasar dan lain-lain. termasuk belanja, termasuk anak sekolah dan Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan agar aktivitas kembali normal. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Banjir bandang ini juga menerjang Desa Prupuk Utara, Kabupaten Tegal Sabtu dini hari. Banjir terjadi menyusul hujan deras sejak Jumat petang sehingga menyebabkan Sungai Prupuk meluap. Ratusan rumah di Desa Prupuk Utara, Kecamatan Margasari rusak terendam banjir. Kejadian ini usai hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Tegal hingga sebabkan air Sungai Prupuk meluap dan merendam permukiman warga. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga panik hingga tak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Selain rumah warga, banjir juga merendam sebuah masjid dan sekolah dasar. Tim relawan dari BPBD dan PMI Kabupaten Tegal mengevakuasi warga dan mendistribusikan bantuan pangan pada Sabtu dini hari. Selang 1 hari banjir akhirnya surut. Bersama tim relawan, warga bergotong royong membersihkan sisa material lumpur dan kotoran akibat banjir. Atas kerja kerasnya sehingga musibah bisa segera teratasi dan kita rasakan pagi ini warga sudah ya tidak panik pada malam hari ketika ada banjir bandang. Meski wilayah Prupuk Utara menjadi langganan banjir, namun hingga saat ini masih belum ada solusi konkret dari pemerintah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Banjir merendam ratusan rumah di Dusun Nusupan, Desa Kadokan, Kabupaten Sukoharjo sehingga warga terpaksa mengungsi. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo. Banjir merendam ratusan rumah di Dusun Nasupan, Desa Kadokan, Kabupaten Sukoharjo Sabtu sore. Ketinggian banjir di bantaran sungai bahkan mencapai 1,5 meter. Para relawan mengevakuasi warga yang terdampak ke masjid atau lokasi pengungsian sementara. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Bengawan Solo usai diguyur hujan selama berjam-jam. luar rumah sekitar 2 meter. Berarti ini tadi mengungsi sejak tadi pagi atau sore, Pak? Ya baru ini. Ya kalau istri sama anak satu ke sini, tapi kalau saya kan jaga rumah. Kan tinggal di rumah tadi. Sekitar jam 6 pagi. Ini luapan apa, Mas? Sungai apa, Mas? Dari Bengawan Solo. Berapa rumah yang terdampak, Mas? Terdampak hampir 100 rumah. Pemerintah Desa Kadokan menyalurkan bantuan makanan kepada korban banjir. Tercatat sedikitnya 100 warga dari 3 RT mengungsi ke tempat aman. Selain makanan, saat ini warga sangat membutuhkan selimut, terutama untuk anak-anak dan lansia. Jadi untuk yang kemungkinan kurangnya masalah itu, masalah kayak kemungkinan pampers terus kemungkinan susu formula untuk anak dan apa selimut. Dusun Nasupan memang dikenal kawasan langganan banjir karena berada di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Masih seputar banjir, kali ini banjir setinggi hingga 1 meter merendam ratusan rumah di Desa Balak, Kecamatan Cawas, Klaten, Sabtu pagi. Sebanyak 150 rumah terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Selain rumah, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan. Banjir karena hujan
tinggi dan meluapnya anak Sungai Dengkeng yang melintas di desa tersebut. Meski terkepung banjir, warga tetap bertahan di rumah masing-masing. Selain permukiman, banjir luapan anak Sungai Dengkeng juga menggenangi 60 hektar sawah. Para petani terancam gagal panen karena tanaman padi dan benih rusak. Seorang petani bernama Sumadi mengatakan rata-rata tanaman padi baru berusia 25 hari. Diduga karena tanah labil akibat hujan deras selama berjam-jam disertai angin kencang, pagar tembok gedung Karsipan dan Perpustakaan Daerah Wonosobo ambruk. Pagar tembok menimpa sejumlah pedagang sehingga 2 orang mengalami luka-luka. Pedagang kaki lima di bawah pagar tembok gedung Kearsipan dan Perpustakaan Daerah di Jalan Serayu Timur, Wonosobo histeris begitu pagar ambruk Jumat malam. Sejumlah pedagang tak sempat menghindar sehingga tertimpa reruntuhan tembok. Pagar tembok setinggi 6 meter dan panjang 70 meter ambruk setelah diguyur hujan lebat selama 2 jam disertai angin kencang. Petugas langsung mengevakuasi para korban ke RSUD Citrowardoyo Wonosobo. 2 pedagang dilaporkan menderita luka-luka. Semalam kita mendapat 2 kiriman korban dari reruntuhan tembok Arbusda, 2 orang laki-laki, yang satu luka ringan, hanya ada luka memar di bagian telapak tangan, yang satu trauma pada panggul. Keduanya sudah mendapatkan pertolongan pertama di IGD. Pada Sabtu siang, petugas membersihkan puing tembok ambruk. Polisi masih menyelidiki penyebab pagar tembok ambruk, namun dugaan awal karena kondisi tanah labil akibat hujan deras. Wayudiono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo. Hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan pohon tua tumbang dan menimpa rumah warga hingga roboh di Kabupaten Blora. Pohon randu yang diperkirakan berusia puluhan tahun tumbang dan menimpa rumah di Desa Jepang Rejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Kondisi rumah langsung hancur. Beruntung penghuni sedang berada di luar rumah sehingga tidak jatuh korban. Pohon tumbang karena hujan deras disertai angin kencang. Petugas bersama warga bergotong royong memotong bahan pohon agar rumah bisa diperbaiki. Pohon tumbang juga menutup akses jalan nasional dari arah Kebumen menuju Jakarta di Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kebumen. Pohon tumbang akibat diterjang angin puting beliung. Selain pohon, angin puting beliung juga memporak-porandakan sejumlah rumah dan warung. BPBD Kebumen mendata ada 2 rumah dan 2 warung rusak akibat terjangan puting beliung.